Tidak pernah layu daunnya, ya. Luar biasa. Sebelum kita belajar firman Tuhan tentang, saya nanti akan berikan judul hari ini, Allah diam di antara manusia. Minggu lalu Allah menjumpai manusia. Ini Allahnya orang Kristen ini lain dari yang lain, saudara. Ya, Allahnya lain dari yang lain, ya. Tidak nun jauh di sana. Memang Allah itu tidak terhampiri, tidak terlihat, sudah belajar ya. Tapi Allah yang jauh transenden ini ternyata datang gitu loh, saudara. Itu loh, ya, menjumpai manusia yang tidak terlihat jadi terlihat, yang tidak terhampiri jadi menghampiri, gitu, ya. Ya toh, bahkan diam di antara manusia. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Orang Kristen harus ngerti ini, harus ngerti ini. Allah yang diam di antara manusia, Allah diam di antara manusia. Tapi saya sebelum khotbah, saya mau selalu kasih motivasi dulu ya. Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Tujuan kita jadi orang Kristen itu apa sih? Tujuan kita belajar firman Tuhan, baca Alkitab, beribadah, ya, supaya Anda ngerti. Minggu lalu kan sudah ya, tentang kita harus memiliki kesatuan iman dan pengenalan yang benar, ya, pengenalan yang partikular. Saya lihat itu terjemahan partikular itu tertentu ternyata. Jadi pengenalan tertentu yang memang tertentu khusus tentang anak Allah ini harus ngerti gitu loh, harus beriman. Jadi Kristen itu, dengar baik-baik, ini baru Kristen beneran ini. Kristen itu minggu lalu ya, saya ulang lagi, beriman dan mengenal dengan benar kepada anak Allah, itu saudara kuncinya. Kristen itu. Kalau yang lain silakan mau menghina, oh Allah kok punya anak, itu urusanmu karena enggak ngerti. Yang orang Kristen ngerti, ya kita belajar terus kan, anak Allah itu apa? Kau harus punya iman kepada anak Allah, kau harus mengenal anak Allah dengan benar. Nah, ayat ini juga akan membantu kita untuk semakin mantep ya di dalam Kristus. Baca. Yohanes 20:30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Banyak banget. Jadi yang dicatat di Alkitab itu masih seperberapanya, terlalu banyak. Bahkan di ayat yang lain nanti pasal ini pasal 20 ya, 21-nya Rasul Yohanes menutup lagi dengan kata lo seluruh ditulis itu enggak ada habis-habisnya. Ya akan cukup seluruh buku di dunia untuk saking luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya. Oke. Terus ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercantum dicatat. di sini. Ini kitab apa, saudaraku? Injil Yohanes, buku Injil Yohanes. Ini tujuan Yohanes itu menuliskan Injil ini. Injil tentang Yesus ini. Kehidupan Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Tujuannya kalau ditulis semua enggak cukup, ajarannya. Makanya nanti ada surat-surat para rasul itu mengupas kembali, memperdalam lagi. Surat-surat para rasul itu. Enggak ada habis-habisnya, enggak cukup. Perbuatan-perbuatan enggak cukup. Tapi ada satu tujuan yang Rasul Yohanes yang dapat hikmat Allah, dorongan Roh Kudus. Nanti, kalau di Kristen itu firman Tuhan itu bukan turun dari langit gitu ya, enggak. Pakai manusia, seperti pakai nabi-nabi dapat wahyu penglihatan, terus menuliskan apa yang diterima. Para rasul juga seperti itu. Tujuan semua yang tercantum di sini dicatat ialah apa? Supaya kamu percaya. Terus? Bahwa Yesuslah Mesias. Pelan-pelan dulu. Supaya kamu percaya, supaya dapat iman, supaya punya iman. Bahwa Yesuslah Mesias. Mesias itu bahasa Yunani dari pengyunanian dari Al-Masih. Arab lah. Masiah itu Kristus itu. Bahasa Yunani artinya Kristus, di Yunani kan Kristus. Cuman orang Yunani itu mengyunanikan bahasa itu kan bahasa Yunani waktu itu. Masiah itu jadi Mesias gitu loh. Ya enggak ada Mesias itu Kristus maksudnya, yang diurapi gitu loh artinya, ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias itu, Kristus itu. Nanti kita akan perdalam juga tentang Kristus ya lain kali. Kristus itu bukan namanya Yesus loh. Yesus itu namanya, banyak ya orang Kristen masih keliru. Namanya siapa? Kristus, bukan Yesus, itu namanya Yesus. Kristus itu gelarnya, gitu loh saudaraku. Artinya yang diurapi, ya itu nabi, raja, imam, jadi satu.
yang diurapi itu, yang memegang jabatan sebagai manusia itu, sebagai nabi juga, sebagai imam juga, sebagai raja. Makanya minggu depan kita akan belajar yang memegang jabatan imam, nabi, raja sekaligus sebagai manusia ini siapa? Ternyata itu Allah dalam daging lah, kita minggu depan ya. Tapi kita akan nanti belajar Allah diam di antara kita dulu. Bahwa Yesuslah Mesias atau Kristus atau Al-Masih atau Masiah, yaitu Yesuslah Mesias, Anak Allah. anak Allah. Kristus itu anak Allah. Tujuan semua ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Kristus, Mesias, Al-Masih, anak Allah. Kalau yang di luar ngomong itu nabi, itu manusia, itu urusanmu, kitabmu dewe. Jangan maksa orang Kristen punya kitab sendiri. Yesus itu Kristus, Al-Masih itu adalah anak Allah, anaknya Allah. Nah, anak Allah itu apa? Ya kita belajar hari ini, Allah yang diam di antara manusia itu loh anak Allah. Allah yang tidak terhampiri, tidak terlihat, tidak terjangkau, datang. Ya inilah anak Allah itu, karena keluar dari Allah, menyatakan dulu Allah itu, mewujudkan Allah, teofani, nanti kita belajar ya. Minggu lalu sudah bahas sedikit tentang Malak Yahweh, tentang manusia Allah, nanti kita akan perdalam sedikit sebelum bicara Yesus. Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, melalui imanmu kepada anak Allah ini, Yesus anak Allah, makanya saudaraku kalau saudara seberang di kitabnya Yesus percaya Isa Al-Masih iya, tapi nabi manusia ya beda. Kalau ini supaya kamu percaya Yesus anak Allah dan oleh imanmu kepada sang anak Allah ini, maka kamu oleh imanmu memperoleh apa? 1, 2, 3, hidup hidup dalam namanya. Ya, jadi Kristen itu kuncinya ini. Hanya harus ngerti. Ya, Yesus itu anak Allah dan oleh iman kepada Yesus Kristus anak Allah ini kamu beroleh hidup. Di situ dulu ya. Lah, kita kan sekarang belajar anak Allah itu wopo to kuwi. Kalau siapa kita tahu, siapa dia? Siapa itu anak Allah itu? Kristus itu Yesus itu. Gitu loh. Apanya ini anak Allah itu apa? Kita belajar hari ini. Minggu lalu sosok malaikat Yahweh ini membantu kita untuk ya mengerti, menjelaskan. Ini semakin ngerti. Oh, itu adalah Yesus sebelum jadi manusia. Setelah Yesus jadi manusia atau Allah jadi manusia dalam daging, enggak muncul lagi saudaraku. Malaikat Yahweh ini enggak muncul lagi, Malak Yahweh itu ya. Oke, kita akan mulai gini saudaraku. Saya sengaja memberikan tema ini Allah diam di antara manusia. Allah diam di antara manusia. Ini adalah rencana Tuhan yang kekal. Saya mau tunjukkan dulu. Di sorga, ketika sorga itu nanti Wahyu 21 ya, mulai 1, 2, 3. Sorga itu, maaf ya beda dengan agama lain lah, sorga itu seperti apa? Saudara kan lihat ini, sorga itu ini sekilas saja ya, karena saya tidak menjelaskan sorga, terlalu panjang nanti. Saya mau jelaskan inti maknanya gitu loh. Kita ke sorga itu apa sih? Dikasih rumah, dikasih istri, rumah dari emas, mewah, kasih istri, kasih hamba sahaya, itu misalnya tuh, kasih kayak raja gitu hidupnya. Enggak, di Kristen itu ini loh, sorga itu cuman enggak terlalu panjang ya. Ini aja kuncinya, ayat 1, 2, 3, tiganya nanti kuncinya. Lihat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Terus? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, langit pertama, bumi pertama ya langit kita yang kita lihat ini loh, dan bumi yang kita injak ini, itu akan lenyap, berlalu. Makanya ada lagu ya, biar bumi akan berlalu ya, biar bulan. Kok nggak ada langitnya ya? Oh langit bergoncang ya, oke itu memang Ibrani kalau itu berarti. Nggak ada lagu tentang langit berlalu, bumi berlalu, lenyap nanti. Akan diganti langit yang baru dan bumi yang baru, baru semua. Nanti kita akan belajar, Anda pun jadi baru, makhluk yang baru gitu loh saudaraku. Tubuhmu bukan tubuh yang masih sakit-sakitan, masih linu-linu. Tubuhnya baru, enggak bisa sakit, enggak bisa mati, ya toh. Jiwa semua diperbarui, semua baru. Surga itu gitu loh, saudaraku. Ya, bukan istri baru loh ya. Dapat
rumah baru, 72 istri yang baru, nah Kristen enggak gitu. Baru semua, luar biasa. Nanti lihat. Dan laut juga belum dibaca. Dan laut pun tidak ada lagi. Lain nanti. Terus aduannya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Yerusalemnya pun baru gitu loh. Makanya nggak perlu gegeran perang rebut Yerusalem. Saya itu terus terang dulu kepingin sih ke Yerusalem itu ya. Apa namanya Holy Land Tour itu ya. Kita di Kristen nggak wajib ya, harus ke kota suci itu kan. Itu dunia di dunia. Si perang-perangan ibu saya pernah ngajak, ayo Rono tah. Wong lagi tembak-tembakan, gak usah saya takut-takuti aja. Lama-lama sudah ingin lagi lah. Ya kalau ada kesempatan, enggak terlalu maksudnya enggak terlalu kepingin banget gitu loh, enggak kita enggak wajib gitu. Karena itu apa namanya itu yang dunia gitu. Nanti ada Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Wah itu nanti ku mau di sana. Kita semua nanti akan dibawa masuk ke sana semua itu. Turun dari surga dari Allah. Terus yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi dihiasi begitu indah untuk. Jadi memang di surga itu ada pernikahan. Tapi bukan pernikahan dengan bidadari. Salah kaprah. Itu kiasan saudaraku ya. Yesus menjadi mempelai pria, kita menjadi mempelai wanita. Yerusalem ini surga, ini gambaran surga, ini gambaran bukan Yerusalem beneran ya. Kita nanti masuk di situ, nanti kan digambarkan bahwanya jalannya dari emas, apa itu batu permata penuh. Wah, indah banget gitu loh. Itu hiasannya seperti indahnya sampai seperti pengantin yang berdandan. Untuk siapa? Untuk Allah gitu loh. Ya, jadi yang menikah kalau saudara mau tahu Allah dengan kita, apa dengan umat Tuhan, umatnya. Tapi ini bukan pikiran secara biologis menikah itu. Anak Allah ya dikira biologis, mana istrinya, mana bidannya, semuanya ngaco, ajaran fisik semua itu. Kita enggak, ini rohani, katakan rohani, 1, 2, 3, rohani sifatnya, roh sudah. Ya, kalau di sana mau menikah pakai tubuh roh, nikahnya loh gimana, pakai tubuh roh. Nggak bisa dibayangkan, tubuh yang baru. Oke, Yerusalem turun dari surga, dari Allah yang berhias, baca lagi, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, untuk suaminya, siapa suaminya ini? Allah di dalam Yesus, ya apa? Allah dalam Yesus. Loh, Alkitab itu loh, saudaraku ngomong tuh belak-belan, luar biasa. Allah ada di tempatnya. Aku adalah suami bagi para janda. Loh, ada loh. Bu Satiman, Bu Sri, amin. Bu Untung, Bu Paat. Suaminya siapa? Loh, Alkitab yang ngomong. Aku adalah suami bagi para janda. Loh. Dan bapak bagi para yatim. Ya, Mas Yuga sudah lengkap. Apa? Bapaknya, ibunya. Udah, saya masih ada ibu. Gitu. Siapa bapakmu, Mas Yuga? Bapak di surga. Luar biasa. Makanya orang Kristen itu enggak pernah sendirian. Jangan pernah merasa I'm lonely. Aku enggak punya keluarga. Aku enggak punya siapa-siapa. Baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Allah itu bapakmu, aku bapakmu, nak. Bahkan janda-janda, aku ini bojomu. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir, aku ini suamimu. Mana ada ajaran agama seperti ini? Allah begitu dekat. Bahkan memposisikan diri aku suamimu. Aku bapakmu. Bahkan ada aku sahabatmu. Seperti Abraham. Wah kalau saya ngomong tentang bapak sih enggak tahan. Maaf ya, khotbah nangis. Baik banget gitu loh. Memang kadang-kadang gini loh saudaraku ya, masalah-masalah hidup sehari-hari ini yang membuat kita seperti apa ya, jadi tertutup gitu loh, kebaikan Tuhan. Seperti gini, saya sering kasih contoh, ketika ada awan mendung saudaraku, jadi gelap kan, gelap, terang itu jadi ketutup awan mendung kan, jadi gelap. Saya mau tanya, matahari itu masih bersinar enggak saudaraku? Masih, matahari enggak pernah pergi, masih di sono.
Allah itu loh enggak pernah pergi dari hidupmu. Allah itu selalu menyinari hidupmu. Tapi kan ada awan mendung ini. Loh, Allah enggak menyertai aku lagi, Allah enggak menyinari hidupku lagi, panik sudah. Jangan, tidak. Allah selalu bersama kita, saudaraku, amin. Selalu bersama kita, Immanuel lah, kita akan lihat hari ini. Ini ayat 3-nya, saudaraku. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ada suara nyaring berseru, lihat ada kemah Allah. Kemahnya siapa ini, saudaraku? Kemahnya Allah. Kemah punyanya Allah. Kemah ini masih kiasan semua ya, nanti Allah bawa kemah. Kemahnya Allah, rumahnya Allah, kemahnya Allah ada di tengah-tengah manusia. Tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini loh surga itu, saudaraku. Bukan Anda dikasih rumah sendiri, kasih istri yang bidadari banyak, dikasih kenikmatan-kenikmatan. No, nikmatnya itu di mana? Saya pernah lihat debat, diskusi lah, Islam Kristen, masalah surga itu. Yang sana masih ngeyel loh. Di dunia ini kita menderita. Itu yang seberang ya, supaya nanti di sana nikmat, menerima kenikmatan, mereka masuk itu. Lah kalau cuman di Kristen, di sorga itu isinya memuji menyembah Tuhan seumur hidupnya selamanya. Mana nikmatnya gitu loh. Itu otakmu dunia banget. Otakmu nafsu sangat ada. Coba kita tadi nyembah itu loh saudaraku. Kita kan sering nyembah, kita pernah doa semalaman itu. Nikmat enggak saudaraku yang pernah ngikut doa semalaman? Kayaknya enggak mau berhenti kan ya. Tapi karena tubuhnya belum baru, enggak kuat. Pernah kan doa semalaman ingat di gereja sebelah. Kadang kita juga sering. Ya, itu kalau dalam roh itu seperti itu. Lihat Allah. Jadi kenikmatan di surga itu bukan karena dapat istri, dapat rumah, dapat kekayaan, emas segala macam, tidak. Karena ada Allah, diam. Iya itu Allah akan diam bersama-sama dengan mereka itu saudara dan saya yang Yerusalemnya turun tadi. Ini aja luar biasa loh. Kita naik ke Yerusalem atau Yerusalemnya yang turun, saudaraku? Yerusalem yang turun. Ini loh, saya mau tunjukkan Allah itu begitu rindunya. Datang, membentangkan kemahnya, lihat kemah Allah. Di tengah-tengah manusia ia akan diam, kepengen diam. Bersama-sama manusia. Allah mana yang seperti ini gitu loh. Pernah ini kan Yesus pernah ngajar apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bisa ketemu Allah loh. Bisa tinggal dengan Allah loh. Lu itu ajaran apa Pak? Allah itu kan gini. Itu ajaranmu dewi, Alkitab ngomong. Nanti ini masih di surga ya kan, belum saya tunjukkan yang di bumi. Kita akan lihat nanti. Di bumi seperti di sorga. Diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah, kamu umatku. Digambarkan seperti suami datang ya, kamu istriku. Ya kan? Jadi di surga itu yang kawin itu bukan kita dengan bidadari. Kita semua umat Tuhan menikah dengan Allah. Itu loh saudaraku, ini kiasan secara rohani. Hidup selama-lamanya bersama dia. Ini kan di sorga. Nah di bumi, ini sudah dimulai. Sejak manusia pertama mengalami Allah di tengah-tengah manusia. Kejadian, cuman ini ceritanya rodok gak enak pas jatuh ya. Kejadian pasal 3, ayat yang ke berapa itu? 8 dan 9. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ketika mereka ini siapa saudaraku? Adam dan Hawa ketika jatuh dosa. Mendengar bunyi fonen, saya lihat memang bunyi, ada suatu bunyi, langkah Tuhan Allah. Kalau dengar bunyi langkah berarti ada orang berjalan. Saya dulu enggak ngerti hati ini, Allah itu roh. Ini jangan-jangan kiasan ini. Saya sambil ingat lagi ya. Roh itu bahasa Ibraninya apa? Ya, biar sampai ingat.
ruah. Ibrani ya, Yunaninya pneuma. Itu arti harafiahnya, arti letter X-nya itu apa? Udara atau angin dan nafas. Bisa dengar suaranya angin? Kecuali kalau angin tornado. Ini langkah loh, plek. Ada angin, ada seperti langkah. Ini berarti berwujud manusia. Itu loh, ada bunyi langkah. Terus Tuhan yang, lah tambah ditambah ini, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. loh, jalan. Ini sopo? Saudara bisa nebak nggak? Orang Kristen harus tahu ini siapa ini? Ada langkah kaki. Siapa ini, saudara? Ini ingat, Allah itu roh, Bapa. Allah Bapa itu roh. Tidak terlihat, tidak terhampiri. Lu kok bisa datang di Taman Eden, jalan-jalan di taman hari yang sejuk, ini sopo ini? Siapa? Ya Yesus. Nanti kita akan buktikan makanya. Memang waktunya kadang enggak cukup, banyak ayatnya. Kalau mau yang enggak percaya ketemu saya pribadi, saya bisa jelaskan lengkap banget. Kalau di khotbah ya enggak bisa, harus saya comot-comot karena waktu ya. Oke, berjalan-jalan. Woi, Allah berjalan-jalan. Allah menjumpai manusia minggu lalu itu. Ya toh? Allah hari ini kita diam di antara manusia loh. Ini jalan-jalan lagi di Taman Eden ya, hari sejuk. Ini menggambarkan ini Allah itu ada saat-saat untuk bersekutu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden di hari yang sejuk seperti biasanya. Tapi kali ini beda. Ketika Allah sedang jalan di Taman Sejuk, mau bersekutu, bercengkrama dengan Adam dan Hawa, mereka Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kenapa manusia bersembunyi? Sudah tahu ceritanya kan? Kenapa Adam dan Hawa kok sembunyi? Habis nguntal buah itu. Terus dilarang, wah takut dia. Apalagi tahu setelah itu telanjang. Waduh ini sudah diperingatkan Tuhan. Ini dosa itu sering gitu. Sering terlambat. Penyesalan sering datang terlambat. Tuh nyesel aku. Ayo, ya kan berapa kalau Anda sering gitu, itu tandanya. Aduh nyesel aku, kenapa aku lakukan ini ya. Terlambat. Aduh, nasi sudah menjadi bubur. Bubur dijadikan nasi lagi bisa enggak? Enggak bisa. Nasi jadikan bubur bisa ya? Bisa kadang-kadang kalau dikasih air biar encer, tapi sudah jadi bubur, jadikan nasi lagi bisa enggak? Tidak bisa, sudah terlanjur. Berapa banyak kita, aduh, gak nurut aku sama Tuhan. Tuhan sudah ngomong jangan, akhirnya nyeselnya di belakang hari. Hati-hati loh saudaraku. Ya, ada sesuatu yang kadang tidak bisa dirubah lagi. Ada yang tidak bisa dirubah lagi. Contoh pernikahan. Maaf kalau saya ini sebenarnya, saya ini melayani orang yang bercerai. Bukan bantu bercerai, bukan. Orang yang mau bercerai dilayani, kalau bisa jangan bercerai. Ya kalau cerai itu bukan urusan hamba Tuhan, tapi kalau ada orang habis bercerai, kadang saya layani juga, kan kasihan kan habis itu siapa yang mau melayani? Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Memang kalau mau saklek ya firman Tuhan, saya salut kalau ada pendeta yang seperti itu, tapi saya enggak seperti itu sih, karena saya berpikir saya masih manusia. Itu ada yang sudah tes, ya ini aja. Ya. Jadi kalau orang bercerai, saya berapa kali ngelayani, ya, dan saya juga punya bapak rohani ya. Saya tanya, gak apa-apa, perlu kasihan juga, ya. Kalau mau nikah lagi atau apa, tapi ya di konseling beneran, berapa kali kan ya. Dan itu jangan sampai cerai lagi gitu loh. Ya masih dilayani saudaraku. Tapi kita enggak ngelayani, kadang orang keliru. Mau cerai cari pendeta, loh cerai cari saya. Kalau cari untuk didoakan supaya pulih enggak apa-apa. Tapi kalau untuk membantu perceraian ada itu yang wis ngawur. Sudah bisa, maaf.
Ya, saya seneng pakai ini soalnya enggak usah pegang-pegang ya saudara ya. Oke. Jadi jangan salah. Ya. Tapi ada hamba Tuhan, saya sempat dengar itu, kamu boleh nikah lagi. Kapan Pak? Nunggu suaminya mati atau istrinya, pasangannya mati. Baru boleh. Oh, ada yang seperti itu saudara. Karena menikah di Kristen itu sekali seumur hidup. Karena itu menggambarkan Allah. Allah itu suami. Kita ini mempelainya gitu loh. Yesus itu mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya kan? Kalau makanya di mana itu yang Maleaki itu ya, aku membenci perceraian kata Tuhan. Karena Allah itu enggak pernah menceraikan kita. Saya pernah khotbah itu kan. Di mana surat cerai ibumu? Tanda aku mengusir dia. Di mana aku pernah menjual kamu jadi budak? Kan itu kesalahanmu sendiri gitu. Kamu meninggalkan aku kata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Cuman kita yang sering ninggalin Tuhan gitu loh ya. Ini kok nyelintung di situ. Cuman intinya ada hal-hal yang kadang kita menyesal di belakang hari. Makanya pikir dulu, saudaraku. Pikir bener-bener dulu. Sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai nanti menyesal di belakang hari seperti Adam. Akhirnya takut. Tapi ada kabar baiknya juga. Saya ngomong begini ini bukan berarti memberi kesempatan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah, oh masih ada kesempatan. Enggak, tetap ada harga yang harus kamu bayar. Misalnya Anda salah memilih pasangan. Ya seumur hidup, Pak Hari waktu pesta kawin perak ya kan berita. Ya seumur hidup harus engkau terima itu. Konsekuensi pilihanmu itu gitu loh. Misalnya gitu. Terus jangan seenaknya, waduh gak cocok ganti lu. Koyok kelambi ya, kelambi gak cocok ganti. Saya ngomong sama Joshua, kamu kan mau kerja. Kalau kerjaan gak cocok, ini aja deh. Kalau pekerjaan gak cocok, suaranya jadi gini, di setel ya. Kalau kerjaan gak cocok bisa ganti, baju gak cocok bisa ganti, kendaraan gak cocok bisa ganti, gitu. Istri gak cocok bisa ganti. Anak enggak cocok bisa ganti, anak gak cocok ini, enggak seneng aku, diganti, enggak bisa. Enggak bisa itu karena menggambarkan Allah dengan manusia, itu gambaran, enggak bisa ya. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan lanjut. Jadi Adam takut ketemu Tuhan. Ya, sembunyi karena berbuat salah. Dan sudah terlanjur salah dan telanjang, jadi telanjang gitu istilahnya. Dulunya mereka, kalau boleh saya ilustrasikan ya, sebelum makan buah itu, sudah diperingatkan, jangan makan buah itu. Setelah makan buah itu mereka jadi sadar bahwa mereka telanjang. Selama ini ada pakaian kekudusan. Gitu loh. Makanya saat manusia jatuh dosa dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Lu sudah hilang. Wah, nyesel. Ya, tapi puji Tuhan ayat selanjutnya ini kan luar biasa. Ini loh Kristen itu. Tapi saya ngomong begini ini bukan berarti gak apa-apa berbuat salah. Toh bisa diperbaiki. Ya Bapak Hari. Bisa diperbaiki, enak. Perbaiki tapi tetap ada sakit, tetap ada harga yang harus dibayar. Ya tetap akhirnya telanjang, manusia jatuh dalam dosa, manusia harus berpeluh tadi kan untuk ada kutuk datang dalam hidup manusia. Ayat selanjutnya, ketika manusia sadar akan kesalahannya, lihat keadaannya yang terjadi setelah melanggar firman Tuhan. Dan mereka sembunyi karena malu dengan takut dengan keadaan mereka. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tetapi Tuhan itu huruf besar semua, baca Yahweh ya, enggak apa-apa. Kita nyanyi aja berani. Yehovah Rafa. Baca Alkitab ya Yehova takut. Ya. Yahweh atau Yehova itu sama ya. Coba. Tetapi Yahweh memanggil manusia itu dan Yahweh Allah, ada Allahnya. Yahweh Elohim. Gitu ya. Elohim itu Allah. Allah itu bukan nama, saudaraku, kita harus tahu ya. Allah itu bukan nama, namanya Yahweh. Seperti Presiden Jokowi di WA Group yang saya tulis. Presiden itu bukan namanya Pak Jokowi, itu aja singkatan Jokowi Dodo. Presiden itu gelarnya, Allah itu gelar, sebutan bagi sang pencipta, penguasa. Namanya Yahweh, gitu loh ya, Yahweh Elohim memanggil. Tetapi Yahweh Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Masih dicari. Orang dibiar, kamu udah berdosa, aku kutuk kamu, aku azab kamu, aku hukum kamu. Enggak, dicari dulu gitu. Diselesaikan masalahnya. Lah nanti masalahnya kan memang ada konsekuensi. Dosa itu membawa akibat.
Upah dosa mau nanti jadi mati, terus jadi bersusah apa sebelum gini loh. Manusia itu diciptakan tidak untuk mati sebetulnya. Kalau kamu makan baru kamu mati gitu loh. Setelah makan memang mati. Tapi sebelum mati menderita dulu. Kutunya gitu. Suara terus urip wis gak enak gak karu-karuan sampai akhirnya death is black death. Meninggal sampai mati akhirnya. Untuk laki-laki, untuk perempuan ya itu perwakilan aja kutuknya. Itu kalau mau lihat kutuk yang lengkap di Ulangan itu ya, Ulangan kutuk ini akan menimpa orang-orang yang melanggar firman Tuhan itu kan, yang satunya berkat kan, dan satunya kutuk. Ulangan 28 ya itu ya, berkat dan kutuk. Kalau ini berkat bagi yang melakukan firman Tuhan, ini kutuk bagi yang tidak. Lengkap itu kutuknya itu. Wes dedel-edel sudah. Bukan Tuhan jahat, bukan, ini akibat dosa, saudaraku. Ya oke. Dicari masih di mana kamu? Ya, tadi Tuhan tidak membiarkan. Solusinya ayat 15, baca sendiri nanti ya. Ayat 15 ini adalah solusinya. Solusi bagi keadaan manusia sudah terlanjur basah, ya sudah basah, sudah terlanjur jatuh dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, mengalami binasaan. Ini janji Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini ngomong sama ular, ya. Jadi solusinya Tuhan itu pas ngomong sama ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Kenapa kok perempuan itu, saudaraku? Ini karena yang digoda yang kan bukan Hawanya tuh. Bukan Adam kan, Hawanya. Kan kalah kan Hawa digoda. Lah sekarang perempuan ini nanti yang menjadi awal jatuhnya dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular, lambang si iblis, dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ini keturunan ular. Ular ya, keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Perhatikan baik-baik. Keturunannya, ini siapa? Baca Alkitab itu harus teliti. Keturunannya ini siapa? Perempuan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepalamu, ular, iblis. Tuh, ini coba. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, ular, dan keturunan perempuan. Wow. Anak-anak Allah dan anak-anak si jahat ini, keturunan Kain. Nanti kapan-kapan kita belajar itu, ada. Ya. Tetap keturunannya keturunan perempuan ini meremukkan bukan kepala keturunanmu kepalamu ular. Jadi ular ini akan dikalahkan oleh perempuan atau keturunannya perempuan? Dengar baik-baik. Keturunannya perempuan. Siapa yang mengalahkan ular ini? Keturunannya perempuan itu kan? Yang dimaksud siapa nanti kita ngerti, Yesus. Makanya Yesus itu, Al-Quran tidak bisa bantah. Yesus, Isa binti Maryam. Disebut itu anaknya Maryam, bukan anaknya Yusuf. Anaknya perempuan, benih perempuan, di Alkitab dikatakan benih perempuan. Ini keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Tapi ada lanjutannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara yang meremukkan ular, yang mengalahkan ular ini akan ngalami juga remuk tumitnya gitu loh. Ini bicara penyalipan Tuhan Yesus. Ini kejadian loh. Ini Musa yang tulis. Makanya minggu lalu saya katakan kan, Musa nulis tentang aku. Kalau kamu percaya kepada Musa, kamu juga percaya kepadaku. Karena Musa nulis tentang aku. Gitu. Ini Musa yang nulis. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Musa. Kapan Musa nulis ini? Ya tadi berjalan di Taman Eden. Penyalipan Yesus pun ditulis. Meremukkan tumitnya di Mazmur 22. Tumitnya diremukkan, dipaku kan, kakinya itu. Itu gambaran. Jadi di penyalipan minggu depan ya, sambil perjamuan kudus, melalui dagingnya Yesus ini, iblis dikalahkan. Kok bisa? Makanya belajar gitu loh ya. Oke, ini yang disebut proto-evangelium. Injil awal, Injil pertama kali. Berita Injil pertama kali diberitakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada harapan, nak. Adam dan Hawa, walaupun kamu udah jatuh,
ngalami kutuk, ada harapan. Keturunan perempuan ini yang sudah digoda tadi akan lahir meremukkan kepalamu. Kenapa keturunan perempuan? Karena lahir dari perempuan tanpa laki-laki, gitu loh saudaraku. Ini sudah nubuatan, nanti ada anak seorang perawan itu kan belum menikah, belum tersentuh laki-laki, akan melahirkan ya seorang anak. Lambang pemerintahan ada di bawahnya Yesaya ya. Pasal 7. Oke, nanti kalau sempat sampai ke sana. Oke, jadi inilah di Taman Eden Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, penyertaannya kepada manusia, kehadirannya di tengah-tengah manusia. Dan kalau minggu lalu, saya akan agak singkat ya, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang malaikat Yahweh, saudaraku. Malak Yahweh, itu ketemu dengan Abraham. Kalau mau lengkap itu mulai Hagar ada, terus Abraham, udah ketemu Yakub. Nah ini saudaraku, sedikit saya ngomong ya, tentang malak Yahweh ini ya, malaikat Tuhan diterjemahkan di Alkitab kita, Tuhan huruf besar semua itu dari Yahweh. Itu apa namanya? Tetap enggak bisa ya. Enak ini soalnya, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa daripada mati-mati lagi. Malak Yahweh itu apa namanya? Adalah teofani atau penampakan dari Allah yang tidak terlihat jadi terlihat. Saya akan tunjukkan beberapa ayat nanti untuk lebih meneguhkan ini, dan itu nanti mengerucut kepada sosoknya Tuhan Yesus. Saya tunjukkan ini supaya Anda ngerti, dan itu selalu saya akan hubungkan banyak ayatnya, tapi saya kali ini akan hubungkan yang hanya berkaitan dengan penyertaan. Jadi lagi menyertai, karena banyak ayat-ayatnya ya. Kalau Hagar kan ditemui lagi waktu itu diusir sama Sarah segala macam ya, Abraham. Tapi ini bagaimana dia menyertai umatnya gitu ya, di dalam wujud malaikat Yahweh, Allah di dalam malaikat Yahweh. Kalau minggu lalu sudah sempat saya jelaskan, Abraham, terus Manoah dan istrinya itu ya, sampai menyebutnya manusia Allah. Ini manusia tapi kok perbawanya seperti malaikat Allah gitu loh, begitu dahsyat menakutkan gitu ya. Nah kita akan lihat penyertaan Tuhan sebagai malaikat Yahweh. Ini Yahweh ini saya sederhanakan dulu ya, saya simpulkan dulu, Anda dengar baik-baik. Malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan, malaikat Yahweh ini adalah Yahweh yang menampakkan diri ya dalam wujud malaikat. Itu loh, dengar baik-baik ya. Jadi Yahweh yang menampakkan diri dalam wujud malaikat, makanya disebut malaikat Yahweh gitu loh, saudara, malak Yahweh bahasa Ibraninya. Jadi itu Yahweh, tapi menampakkan diri dalam wujud malaikat gitu loh. Walaupun seperti orang. Nih saya mau tekankan, kenapa manusianya ini bukan daging. Lah makanya kenapa minggu depan kita belajar Allah menjadi daging. Nah, Yesus itu baru sebelum jadi daging sudah menampakkan diri sebagai manusia gitu loh, saudaraku. Tapi belum daging. Karena belum lahir dari seorang perempuan tadi, daging, ini belum. Jadi itu manusia dalam penampakan, saudara ya. Lah kita akan lihat, dan ini kenapa ini Yahweh sendiri yang menampakkan dalam wujud malaikat. Kita lihat Musa, Keluaran pasal 3. Mulai ayat 1 kita baca sampai 5. Silakan dibaca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nanti ke gunung ini juga orang Israel itu waktu keluar dari Mesir datang ke gunung ini, tempat Musa ketemu dengan Tuhan, gunung Horeb, gunung Sinai. Terus lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat Yahweh kali ini menampakkan diri bukan dalam wujud manusia gitu loh saudaraku. Tapi dalam wujud apa? Nyala api yang keluar dari semak duri. Ada semak duri keluar nyala api. Terus? Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan ada api. semak belukar lah, semak duri, ada api. Bukan kebakaran hutan. Ini lagi ada orang priwet hati-hati ya.
pakai apa? Mas Juga kok hati-hati loh ya. Nyalakan api di Bromo itu ya. Wah itu kena kasus, kasihan juga. Sebenarnya kan enggak ada niat ya, mungkin kurang persiapannya. Ditutup Gunung Bromo, kebakar itunya ya. Ya kan, jadi apa namanya, ada api tapi tidak membakar ininya loh, semaknya nggak terbakar. Kok ada api tapi nggak terbakar itu loh. Terus membuat Musa jadi heran. Akhirnya 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri Wah, itu? kan karena heran Musa jadi berjalan ke sana, mau lihat ini apa ini gitu loh, ya kan? Padahal itu tadi sebetulnya apa, Saudara? Kita bacakan ayat 2 tadi, itu apa Saudaraku sebetulnya? Penampakannya siapa? Malaikat Yahweh sebagai api. Wah, terus Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu Loh. kepadanya. tadi itu malaikat apa Allah sih? Yang disebut tadi kan malaikat ya, Yahweh. Tapi di sini disebutkan, ini caranya Alkitab menjelaskan gitu. Lalu ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang memeriksa, berserulah Allah Elohim dari mana? Dari langit. Allah berseru dari mana? Tengah-tengah Tengah-tengah semak duri itu. Padahal di tengah-tengah semak duri tadi itu ada siapa? Yang menampakkan malaikat Yahweh. Wong Kristen itu tuh cerdas saudaraku. Yesus itu biar coba bingung enggak? Yesus itu Allah, amin. Tapi Allah itu bukan Yesus. Bingung kan? Yesus itu Allah. Lah, Bu Untung kemarin ini harus nangkep baik-baik nih. Yang ngirim saya ditunjukkan istri, ini Bu Untung ngirim di wanita itu loh. Itu Yohanes itu, kalau mau tahu itu Yohanes itu seperti itu. Yesus itu Allah yang luar biasa gini, betul. Tapi ketika mulai Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus, sudah agak ngaco di situ gitu loh. Ya bagi saya sih ya kasihan lah ya, enggak menghakimi enggak, itu hanya perlu merubah sedikit aja. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus, tapi Bapa itu ada di dalam Yesus gitu loh. Itu yang masalahnya di situ aja. Cuman tinggal mau ngubah itu aja loh. Mereka bingung sebenarnya. Itu kebanyakan dari saudara seberang yang jadi Kristen. Karena belum terbiasa konsepnya Allah di Alkitab, kan baru belajar menurut saya. Kita pun yang orang Kristen yang enggak belajar pun ya kan enggak ngerti. Istri saya, aku enggak belajar mungkin ya jadi Yohanes. Saya pun juga, karena kan kita nganggep sama gitu loh. Karena Yesus ngomong aku dan Bapa satu. Seperti ini kan, malaikat Yahweh adalah Yahweh. Adalah Allah, Allah adalah Yahweh. Bingung. Malaikat Yahweh itu, malaikat Allah itu penampakan Yesus. Itu Yesus sebelum jadi manusia. Itu memang Yahweh, itu memang Allah. Tapi Allah itu bukan malaikat Yahweh, jangan keliru. Allah itu siapa? Orang Kristen harus ngerti, Allah itu siapa? Bapa. Kenapa Yesus kok disebut Allah juga? Karena Yesus firman-Nya Bapa. Karena dia firman-Nya Bapa, keluar dari Allah, ya sehakikat dengan Allah. Gitu loh, maksudnya hati-hati ya. Paham ya, Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Ini yang bikin Allah itu Bapa. Tapi karena Yesus keluar dari Bapa, firman-Nya sebagai sang firman, makanya dia satu hakikat dengan Bapa, Allah juga gitu loh. Ya kira kayak gini, makanya itu tadi malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Kenapa kok disebut Yahweh? Kenapa kok Allah berseru dari semak-semak belukar tadi? Itu nanti kuncinya, ya saya buka dulu supaya enggak bingung. Karena ada Yahweh di dalam diri sang malaikat. Seperti Yesus ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri loh ya kan. Tuhan kok ngono, masih koma, itu Yohanes 14 ayat 10. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ada Bapa, ada Yahweh di dalam diri Yesus. Ya saudaraku ya, itu. Jadi ada Bapa, ada Yahweh di dalam diri sang malaikat. Makanya bisa ngomong. Itu nanti ada pelajaran tersendiri, namanya saling mendiami. Kalau tak buka sekarang mumet nanti, saling mendiami. Saya pernah ngasih contoh botol itu ya saudara, itu ada kelemahannya. Saya pernah ngasih contoh botol kan, ada 3, kapan itu? Ini ada 3 botol, gak usah diulangi lah ya, nanti nyari botol lagi sulit. Enggak semua bak botol ya.
ada 3. Ini 3 botol, tapi 1 juga isinya, yaitu air isinya sama kan. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ini kan terpisah jadinya. Loh, ada 3 botol, isinya memang sama air, tetap ada kelemahannya terpisah. Lah, Allah Bapa Roh Kudus itu, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu saling mendiami. Ini angel, contohnya ya ora ono. Nggak ada yang seperti aku. Jadi gini, Yesus ngomong, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami kan. Yesus di dalamnya Bapa. Nanti tak jelaskan pelan-pelan ngerti kok. Bapa juga di dalamnya Yesus. Paling gampang begini. Ini nyoba ngasih contoh yang paling gampang. Logos, firman itu kan logos ya. Logos itu juga artinya akal budi, hikmat. Ada di dalam saya. Enggak, saudara. Saya kasih contoh yang paling gampang manusia dulu. Jadi walaupun enggak sempurna ya. Di dalam diri saya ada logos enggak? Kalau enggak ada logos saya enggak bisa ngomong. Karena ada akal budi, ada logos, saya bisa berbicara ya, berbicara. Waktu saya ngomong, logos saya keluar, saya kehilangan logos enggak? Kalau kehilangan logos saya jadi linglung kan berarti. Logos masih ada di dalam saya, akal budi saya masih ada. Tapi isi perkataan saya keluar enggak? Keluar. Isi perkataan saya tadi juga ada logos saya, ada akal saya, ada ide saya, ada pikiran saya. Paham enggak saudaraku? Ya kira-kira ngono lah paling gampang. Iki dhisik ya. Saling mendiami itu ngono. Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus itu di dalam Allah, Bapa. Tapi Bapa itu juga ada di dalam Roh Kudus. Waktu Roh Kudus tinggal di dalam Anda, itu artinya Bapa juga tinggal di dalam Anda. Kenapa? Karena Bapa itu juga diam di dalam rohnya. Nanti pelan-pelan ya, mumet Mas Hari. Kalau Kersel enggak usah bahas ini ya, Kersel hidup sehari-hari. Loh, saling mendiami. Gitu loh, saya punya roh enggak di dalam diri saya? Ada kan di dalam saya. Tapi ini enggak saya ngasih contoh, mengeluarkan roh saya, mati saya. Ketika roh saya keluar, masuk ke dalam Mas Hari, roh saya ikut di situ. Gitu loh. Kan enggak bisa ngasih contoh, itu Allah kok kasih contoh. Paham ya kira? Saling mendiami itu begitu. Jadi kenapa malaikat Yahweh ini juga Allah? Kenapa Yesus juga Allah? Gitu loh. Ya kan, saling mendiami ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Lalu berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya apa? Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus, jadi nyebut malaikat Yahweh tadi Allah. Makanya kita enggak salah nyebut Yesus Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami, dia juga Allah. Allah diam di dalam dia. Ya kan? Terus. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini tempat kudus. Ya, tanggalkan kasutmu. Ya, toh. Ya ini zaman itu saudaraku ya. Memang Yesus belum datang, belum mencucikan dengan darahnya sehingga semua harus bersifat fisik. Kekudusan itu bersifat fisik. Kalau sekarang karena Yesus datang menyucikan kita dengan darahnya, kita kalau ke gereja enggak perlu lepas kasut. Loh itu loh, ayo lepas sandalnya, kasutnya. Karena kesucian itu di hati. Nanti kan kita belajar terus nanti. Oke, ayat 6, ini luar biasa, terakhir ini. Ayat 6-nya ini. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Siapa yang ngomong ini saudaraku? Malaikat Yahweh yang di semak belukar tadi yang ada itu disebut Allah juga, disebut Yahweh juga. Ngomong sekarang, malaikat Yahweh ngomong, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Loh, ya Pak Saudaraku. Aku ini Allah. Loh, Allah kan di sorga, Pak. Lah ini kok di bumi dalam wujud penampakan api, malaikat Yahweh ngomong aku adalah Allah. Terus Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Takut memandang siapa? Allah. Ini Allah atau malaikat Allah? Malaikat Yahweh, malaikat Allah. Ini siapa saudaraku? Malaikat Yahweh kan? Lalu jadi bingung, gak usah jadi bingung, malaikat Yahweh. Tapi disebut Allah juga. Makanya Yesus ini loh, kita hubungkan dengan Yesus. Kenapa Yesus ngomong barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, Allah. Allah itu kan Bapa yang dimaksud. Ya kan? Puji Tuhan. Jadi, lah disinilah apa yang dikatakan malaikat Yahweh ini. Kita lihat
bahwa dia akan turun. Baca terus. Ya, 7. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Akibat umatnya di Mesir ditindas, diperbudak, terus akan apa Yahweh? Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Terus 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Aku telah turun, ya kan, untuk melepaskan mereka dari Tangan orang Mesir. Dari Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Ya, sampai situ. Ini berkat atau bukan, saudara? Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Amin, saudaraku. Dari budak akan dibebaskan. Tuhan turun, ya, dalam wujud menampakkan diri sebagai malaikat Yahweh. Kita akan lihat lagi, kemudian singkat cerita Anda ngerti ya, bagaimana ada tulah-tulah di sana, terus dibebaskan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan membebaskan itu. Ya, Keluaran pasal 13, biar cepat ya, Keluaran 13 ayat 21-22. Singkat cerita mereka dibebaskan dengan 10 tulah itu segala macam. Akhirnya Tuhan akan memimpin umatnya ke tempat yang berlimpah susu madunya tadi, saudaraku ya. Akan dipimpin. Nah, inilah Allah diam di antara manusia. Kita akan lihat dari pengalaman orang Israel. Allah diam di antara manusia. Setelah memanggil Musa, ayo tak bawa keluar kamu dari budak ke tempat negeri yang berlimpah susu madunya. Tuhan berjalan, baca. Yahweh berjalan di depan mereka. Yahweh berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi orang Israel itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu berjalannya siang dan malam. Padahal di padang gurun itu malam itu tidak ada kehidupan, sulit untuk hidup. Karena sangat dingin sekali. Panas, siang panasnya ekstrim, malam ekstrim dinginnya. Dingin banget, panas banget. Tapi orang Israel bisa lewat. Jalan siang malam. Karena ada Yahweh. Ini nanti kita akan tahu ini malaikat Yahweh ya. Yahweh di dalam awan kalau siang hari, di dalam awan, kalau malam hari di dalam api. Terus. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi tidak beralih, terus di depan. Tuhan memimpin langkah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mimpin itu di depan atau di belakang, saudaraku? Saudara sering Tuhan itu di depan Anda atau di belakang Anda? Ngajujur, di belakang. Aku tak lari ya, aku tak ke sana ya. Tuhan sertai ya, loh di belakang ditinggal. Wong namanya minta dipimpin kok, dipimpin Tuhan. Tuhan kok di belakang. Tuhan harusnya ada di mana? Di depan. Tuhan berjalan di depan dalam tiang awan kalau siang, tiang api di waktu malam. Terus kita lompat biar cepat. Setelah dalam perjalanan, ternyata Raja Fir'aun Raja Mesir ya, lihat dia, waduh, aku kehilangan budak ini, dikejar singkat cerita sendiri ya, kejar sampai akhirnya orang Israel terjebak di depan ada Laut Merah, di belakang tentara Mesir mengejar. Nah, Tuhan buat keajaiban. Ayat 4 pasal 14 ayat 19. Tadi orang Israel yang mimpin siapa, saudaraku? Yahweh ya, disebut Yahweh di dalam apa? Berjalan di dalam tiang awan kalau siang malam di dalam tiang api. Jadi seperti itu yang gede itu, ini awan, ini api. Kalau di film saya lihat kok bagus ya ilustrasinya. Tiangnya itu seperti terus kayak payung gitu loh ya. Jadi tiang terus payung jadi dingin, sejuk gitu loh. Kalau siang itu jadi sejuk karena kena awan menutupi teriknya panas sinar matahari. Kalau malam jadi hangat karena ada tiang api. Gak usah buat api unggun. Api unggun, coba api unggun itu bisa enggak menghangatkan 3 juta orang loh, enggak mungkin. Ini apinya Tuhan itu luar biasa. Ya Tuhan kita itu api yang luar biasa. Dia juga memberikan kesejukan yang luar biasa buat hidup kita. Kemudian pasal 14 ayat 19 baca.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Yang berjalan di depan tentara Israel itu siapa tadi disebut oleh Alkitab? Yahweh kan dalam awan. Ini yang sekarang disebut malaikat Allah. Berjalan di dalam, yang tadinya berjalan depan orang Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Jadi yang di depan itu tiang awan yang ada Yahweh di dalamnya, makanya kan ini kalau di luar kita nggak mudeng, Allah kok bisa di dalam awan. Tadi Allah di dalam api, Allah kan di langit. Itu nih ajaranmu, bingung kowe. Kalau kita enggak, kita punya Yesus, amin. Yesus adalah Allah yang diam di antara manusia, datang mengunjungi minggu lalu manusia, menjumpai manusia, berdiam di antara manusia. Kita ini aja enggak bisa lengkap, ini harus sambil contoh yang orang Israel aja, banyak sebenarnya. Datang sebagai awan, berjalan di depan, terus karena diserang tentara Mesir, ke belakang, Allah, malaikat Allah yang di dalam tiang awan tadi bergerak ke belakang lah, melindungi mereka, berdiri belakang mereka. Terus 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Coba saudaraku, tentara Israel. Israel ini tentara atau bukan saudaraku? Budak. Dari budak loh. Tapi Allah itu luar biasa. Aku enggak lihat kamu budak. Kamu ini anak-anakku, kamu ini tentara. Ada tentara Mesir, malah tentara orang Mesir, tentara orang Israel. Dianggap tentara, saudaraku. Kamu ini pasukanku. Padahal bawaannya pentung, tongkat. Mana punya senjata, orang budak. Enggak punya senjata. Sedang orang Mesir itu kalau sudah baca itu ngejar itu, nanti baca sendiri ya. Keluaran 14 itu pakai kereta kuda, kereta besi. Kereta perang, pakai panah. Lah orang Israel bawanya kan kebanyakan gembala, Pak pentung. Tentara ya bawanya pentung. Hah? Arsip. Tapi Tuhan itu luar biasa. Di mata Tuhan Anda ini adalah pemenang para pahlawan. Amin. Pahlawan-pahlawannya Allah. Israel aja artinya El itu Elohim. Israel itu pahlawan, pangerannya Allah. Di mata Tuhan oke, orang Mesir anggap kamu budak, tapi di mataku kamu ini tentara. Lalu tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, mencegah, menghalang-halangi pengejaran tentara Mesir. Terus, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Jadi gelap, dibuat gelap sama Tuhan oleh awan itu. Maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Coba logika berpikir, orang Israel itu naik apa sih 3 juta orang keluar budak? Jalankah? Orang Mesir ngejarnya pakai apa? Kuda dan kereta. Wah, cepat mana saudaraku? Tapi tidak pernah terkejar-kejar itu loh saudaraku. Karena ada Tuhan Yahweh di dalam awan tadi membuat kegelapan. Ini bisa dijelaskan dengan akal, ini mujizat. Sehingga mereka selamat. Karena ada penyertaan malaikat Yahweh. Singkat cerita nanti mereka dilempar ke laut lah. Buang ke laut sama Tuhan. Dengan caranya ajaib dibelah laut, orang Israel lewat. Mereka tertahan terus, nggak bisa ngejar-ngejar, ini mana, mungkin muter-muter ke sasar-sasaran gelap. Ini kok bisa gelap, akhirnya melebu ke laut, orang Israel sudah lewat ketutup, singkat cerita kan, sudah bablas angin ini. Tuhan kita luar biasa, amin saudaraku. Yehova Nisi, makanya anak saya beri nama Joshua El Nisi, panji-panji keselamatan, itu dari situ, Tuhanlah panji keselamatanku, amin saudaraku, penyelamat kita, selamat, inilah penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan akhirnya singkat cerita, orang Israel ini nanti disuruh buat kemah. Ya, kemah itu nggak usah ini panjang soalnya saudara ya, banyak. Terus dalam perjalanan ini pasal 33 ayat 7 Keluaran. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Balinya baru keluar sekarang ya, membentangkannya, enggak apa-apa, asik ini, saya seneng nih. Kok enggak keluar-keluar dari tadi. Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Nah itu perkemahan orang Israel maksudnya, ada membuat kemah yang khusus
di luar itu dan menamainya. Dan menamainya kemah pertemuan. Ini belum kemah suci, belum ya. Nanti pasal 40 baru dibuat kemah sucinya. Terus Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Terus apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. jadi kalau orang mau tanya petunjuk, minta petunjuk dari yang Maha Kuasa, mau ketemu sama Yahweh yang ini kan jadi orang Israel kan berjalan terus ya setelah kejadian tadi, ada tiang awan kalau siang, tiang api di waktu malam. Terus mereka itu akhirnya gini, Musa itu membuat kemah. Ya, membuat kemah untuk Tuhan itu nanti berbicara kepada mereka. Ini awalnya kemah suci di situ. Ya, jadi orang melihat Musa masuk ke kemah tadi. Terus baca ceritanya, terus. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara. Berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Jadi ketika Musa mau ke kemah suci, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di mana? Di sana. Jadi Musa itu mewakili umat Tuhan untuk ngomong. Kalau dulu perwakilan, sekarang kita bisa datang sendiri karena melalui Yesus itu saudara ya. Datang untuk mengunjungi, untuk berbicara kepada Yahweh di depan pintu kemah. Terus Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Ketika lihat tiang awan itu turun di pintu kemah pertemuan tadi, namanya kemah pertemuan. Ya, kalau saudara seberang itu punya musola gitu ya, untuk di rumahnya masing-masing. Saudara saya Hindu punya pura di rumahnya masing-masing. Saya mau tanya, orang Kristen di rumahmu ada kemah pertemuan enggak? Oh Pak, beli kemah Pak. Bukan kemah itu kan fisik. Anda enggak, itu kan bicara tempat. Kan Allah mau membentangkan kemahnya, kemah Allah. Allah hendak diam di tengah umatnya. Saya mau tanya, itulah makanya kenapa, saudara, coba renungkan. Ada enggak kemah pertemuan di rumah Anda? Tempat Yahweh turun. Allah menjumpai manusia, Yahweh menjumpai manusia. Ini Yahweh diam di antara kita. Ada kemahnya enggak? Buat kemah enggak? Habis ini pulang terus jangan beli kemah, bawa itu ini buat kemah Yahweh. Nanti awannya mana? Turun. Ini kiasan ya, ini secara rohani. Anggap ya maksud saya secara rohani ya. Ada kemah pertemuan enggak yang Anda bangun untuk Anda bersekutu dengan Tuhan. Terus sampai sujud menyembah. Nah ini lucu saudaraku. Maaf ya, ini enggak apa-apa, kadang saya harus ngomong. Kadang saudara seberang, loh itu loh, ya semua itu nabi-nabi dari Adam tuh muslim semua. Dari mana ini loh, menyembah sholat. Ini bukan sholat ini. Ini sabah, tadah, yodah, itu ada orang-orang Yahudi seperti itu. Cara menyembah mereka. Bukan karena muslim, duluan mana itu belum ada loh orang Islam. Makanya kadang saya heran saya juga, terserahlah, terserah rembuk. Wong ini lebih dulu dan ini memang itu cara mereka menyembah, sabah namanya, menyembah sujud. Tadah, yodah mengatakan tadah. Itu duluan mereka gitu loh. Lah kalau kita sih, oh Kristen enggak, bebas itu dalam roh. Mau begini ya boleh, mau nyelungup ya boleh. Terserah lah ya. Nanti lain kali kita belajar. Makanya di Kristen tuh kadang ya, puasa itu ada aturannya enggak di Alkitab? Aturannya loh, kalau puasa disebut ada, tapi aturannya, jangankan puasa, doa itu loh ada aturannya enggak? Doa itu gimana? Lipatlah tangan, tuh, itu nyanyian sekolah minggu, enggak ada ayatnya, cari ayatnya enggak ada, itu ajaran Belanda memang. Suruh lipat sama takut sama governornya itu, supaya enggak ngelawan, itu ada idiom seperti itulah. Enggak ada doa. Kenapa? Nanti kita akan belajar lah. Semua panjang kalau diajarkan satu persatu. Mereka sujud menyembahnya masing-masing di pintu kemah. Yang luar biasa ayat selanjutnya, 11. Wah saya kalau baca ayat ini, dahsyat ayat ini. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. 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 Mana ada ayat kamu?
Tuhan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa enggak, saudara? Loh itu kan Musa, Pak. Loh, makanya kalau waktu cukup, kita pun, loh Yesus makanya ngomong, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Kita ada lagunya kan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Wah, luar biasa loh Kristen itu. Berbicara kepada temannya, ya sampai situ. Ya baca terusnya. Singkat cerita inilah, ada kemah. Ada tempat pertemuan, namanya kemah pertemuan. Sejak di Taman Eden. Taman Eden itulah kemah pertama, tempat pertemuan pertama dengan manusia. Tapi karena manusia itu dosa, terusir keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan berjanji nanti akan memulihkan keadaan mereka. Terlalu panjang ceritanya, akhirnya orang Israel dari budak, itu gambaran dosa, dibebaskan keluar oleh Yahweh. Aku akan turun. Loh, Tuhan kok bisa turun ya lah, gak mudeng memang. Inilah, Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia itu, ya itu pemahamannya, saudaraku. Allah yang menjumpai manusia. Allah yang diam di antara manusia. Makanya namanya Yesus itu Matius 1 ayat 23, enggak salah. Coba. Matius 1, 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Perempuan itu sudah digenapi kan, Kejadian 3:15, nanti keturunan perempuan ini, perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya Yesus itu gelarnya itu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ini loh, makanya Yesus itu adalah Allah yang menyertai umatnya. Saya akan kunci malaikat Yahweh itu benar Yesus enggak, Pak? Panjang kalau menjelaskan. Saya akan kunci dengan 2 ayat ya. 2-3 ayat. Coba kita lihat kenapa malaikat Yahweh itu kok Yahweh juga? Kenapa malaikat Yahweh itu kalau berbicara, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, ini malaikat loh. Kok ngomong gitu? Kenapa malaikat Yahweh disebut Yahweh juga? Yahweh yang di dalam awan. Yahweh yang turun menjumpai Musa, nanti Yahweh yang turun di Gunung Sinai, Yahweh yang menjumpai Abraham, menjumpai manusia, teofani kan itu kan. Kenapa? Ya, itu di dalam, saya harus pakai kacamata ini. Di dalam kita lihat Keluaran, pasal 23, ayat 20 dan 23. Makanya kesimpulan yang disebut Allah diam di antara kita. Kalau perjanjian lama itu namanya Malak Yahweh. Gitu loh. Nanti perjanjian baru kita jadi kenal, oh itu Yesus. Itu loh. Oke, baca. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Untuk menyertai, terus. Ayo, terus. Loh, kamu ya apa sih? Waduh, ngomong priwet tadi salah ngetik terus kamu itu. Ojo ngobong Bromo lo ya, pacet, awas kamu. Sampai ngobong pacet, malu-maluin. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Kenapa? Terus? Sebab namaku ada di dalam dia. Namaku Yahweh itu ada di dalam dia. Nama Allah siapa? Ya, Yahweh. Ada di dalam malaikat ini loh. Dia ini siapa? Malaikat, seorang malaikat akan kuutus berjalan di depanmu. Namaku di dalam dia. Coba bandingkan dengan Yohanes 17. Kita mulai masuk ya. Waktu. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya menjadi satu. Aku akan kembali kepada Bapa, tapi mereka masih di dunia. Bagaimana supaya mereka ini tetap bersama kita? Peliharalah mereka ya Bapa dalam namamu. Baca lagi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu siapa? Yahweh. Diberikan kepada siapa? Yesus. Makanya Yesus ya Yahweh juga gitu loh. Nanti ada pendalaman lebih lagi. Namamu ya Bapa yang kau berikan kepadaku. Ayat 12 selanjutnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tadi malaikat Yahweh tadi, namaku ada di dalamnya. Hormati dia loh ya. Makanya Yesus pernah ngomong, ya, kalau supaya menghormati anak seperti menghormati Bapa. Ada ya, saya enggak bahas itu panjang nanti. Tapi intinya ini loh saudaraku. Ya, namanya diberikan. Namaku ada di dalamnya. Nama itu bukan sekedar nama, itu pribadinya Allah itu ada di dalam. Dan ini perhatikan Pak Yesus, dan perhatikan baik-baik. Ini sebelum Yesus jadi manusia loh nanti. Ini kan masih roh. Malaikat Yahweh itu, malaikat itu roh. Makanya saya belum jelaskan Allah jadi daging. Allah menampakkan diri ini istilahnya menampakkan sebagai manusia, tapi belum daging. Dan itu ada Allah, ada Yahweh di dalam malaikat Yahweh tadi. Dan menjumpai manusia. Minggu lalu belajar. Dan sekarang diam di antara manusia. Menuntun manusia. Dalam tiang awan, tiang api contohnya orang Israel. Ya toh. Nah, kita akan tutup dengan istilah bait Allah. Sayang waktu enggak cukup ya. Kita akan tutup dengan bait Allah. Bait Allah itu siapa sih saudara? Yohanes 2, 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Disuruh ngerombak bait Allah, 3 hari akan kudirikan. Terus? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Bisa 3 hari. Terus? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Padahal yang dimaksud Yesus bait Allah itu adalah siapa? Tubuhnya sendiri. Sekarang gini, bait Allah, rumah Allah. Itu tempat, kalau itu bicara rumahnya Pak Hari, baitnya Pak Hari, tempat tinggalnya Pak Hari. Yang tinggal di situ siapa? Pak Hari. Ibu saya selalu gini, kasih contoh Pak Hari terus iya ya, selalu kelihatan yang di depan. Yang lainnya jauh. Ibu saya kadang, kamu kayak contoh, ibu kan sering lihat Pak Hari, yo, pas di depan mata yang lihat. Itu bait atau rumah tempatnya Pak Hari tinggal. Ya, bait Allah makanya, tempat tinggalnya Allah, anak Allah di situ. Lah sekarang bait Allah itu adalah Tuhan Yesus. Banyak ayatnya. Makanya inilah bait Allah yang sesungguhnya. Kemah Allah yang sesungguhnya. Kemah pertemuan yang sejati. Itu adalah Yesus. Karena Allah, jadi gini, makanya kenapa Yesus ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah, sampai kepada Allah, bersekutu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, menikmati Allah, diam bersama Allah, kalau tidak melalui aku, karena aku ini rumahnya Allah. Bicara kematian kebangkitan, minggu depan kita akan belajar, tubuh ini dahsyat sekali itu bicara tubuh. Ini rumahnya Allah, jadi tanpa malaikat Yahweh, orang Israel ya enggak akan bisa ngalami. Allah itu nun jauh di sana, Allah itu roh. Saya pernah ngasih gambaran kan, Allah itu di luar ciptaan semua loh. Di luar ruang dan waktu, saya pernah ngomong. Tidak terhampiri, ya, dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi menjadi dekat dengan kita. Karena dia menyatakan dirinya, menjumpai manusia, diam di antara kita. Melalui Tuhan Yesus. Yesus inilah bait Allah. Kalau kita datang, jadi gini, kalau saya tadi bilang, saya kunci ya karena waktu ya. Pulang dari sini terus gak usah beli kemah semua yang mau buat kemah. Pulang dari sini,
ambil waktu buat kemah itu apa? Bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena inilah bait Allah yang sejati, Yesus, anak Allah ini loh. Allah ada di dalam anaknya. Anak Allah itu, ya kan saling mendiami tadi, adalah Allah yang menampakkan diri. Kita tutup minggu lalu, Yohanes 1 ayat 18. Sebenarnya masih banyak ya. Saya nyatetnya panjang, sampai nyarinya yang mana saya kasih saking banyaknya. Yohanes 1 ayat 18 itu tadi ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah Yesus Kristus anak Allah dari pangkuan Allah yang ada di dekat dengan Allah. Ini istilah kiasan saja. Ini yang menyatakan Allah, membuat Anda jadi bisa berjumpa Allah. Anda bisa menikmati Allah. Apa nama gelar lainnya Tuhan Yesus tadi? Immanuel. Allah bersama umatnya. Tanpa Yesus, manusia tidak bisa menikmati Allah. Tanpa Yesus, manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Makanya kita belajar hari ini, ya, melalui Tuhan Yesus. Iman Anda kepada Yesus. Ingat di Rasul Yohanes, semua ini dituliskan supaya kamu mengenal Yesuslah Kristus, Mesias, anak Allah. Dan oleh imanmu kamu beroleh hidup dalam namanya. Oleh imanmu kamu menemukan sumber hidupmu. Oleh imanmu kepada anak Allah ini engkau bisa menikmati Allah. Allah diam bersama kita, Allah tinggal bersama kita melalui iman Anda kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Minggu lalu akan kita lanjutkan. Haleluya, haleluya. Ya, minta kunci F ya. Haleluya. Besok mic-nya dibetulin lagi ya.